Kita akan menginjak pada perkataan beliau, wa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani. Warabba faqul rabbiyallahu alladzi rabbani. Warabba jami'al alamin bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Apabila dikatakan kepada kamu siapa Rabbmu, maka katakanlah ya, Rabbku adalah Allah Ta'ala, zat yang telah mengatur diriku ya, dan telah mengatur seluruh dari alam, seluruh makhluk dengan berbagai macam nikmatnya. Dan dia adalah sesembahanku, yang tidak ada bagiku itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dia. Ini sebenarnya kalau dilihat ya, ini adalah untuk lebih merinci dari ma'rifatullah ya. Dan ini kaitannya dengan orang yang setiap orang yang dia mesti memahami atau mengetahui perkara ini. Sehingga tatkala disebutkan di awal tentang 4 perkara yang wajib untuk dipelajari, di mana pada bagian ma'rifatullah, itu tentang yang pertama mengilmui, itu pada bagian ma'rifatullah. Ya, itu bagian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau kemudian mengulangi dalam perkara ini karena ini merupakan perkara yang sifatnya hukumnya fardhu ain ya. Sehingga di sini beliau memberikan penjelasan dalam bentuk pertanyaan. Sehingga pertanyaan itu kalau dibaca ya, penyebutan ini kalau dibaca oleh orang yang membaca, maka setiap orang yang dia membaca punya kewajiban seperti ini. Wajib fardhu ain untuk menjawab dengan jawaban seperti ini. Dan di situ dijelaskan bahwa jawabannya itu seputar 2 perkara ya. Pertama adalah penyebutan tentang rububiyahnya Allah, dan yang kedua adalah uluhiyahnya Allah. Karena mentauhidkan Allah di dalam rububiyah itu berkonsekuensi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam uluhiyah. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam uluhiyah itu terkandung padanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyah. Memang di situ tidak disebutkan tentang asma'i wa sifat. Ya, tetapi memang pembahasan-pembahasan yang telah berlalu yang sangat dekat ya, yang satu sama lain saling melazimi, itu adalah tauhid rububiyah ya, dengan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma'i wa sifat itu dimaklumi ya. Dimaklumi itu sangat erat kaitannya dengan keduanya. Namun apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah seputar 2 perkara tersebut, di mana orang-orang musyrik mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, namun mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam uluhiyahnya. Walaupun juga ada bahwa mereka itu mengingkari nama ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifat Allah seperti nama Ar-Rahman mereka ingkar. Juga mereka mengingkari tentang sifat Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dia zat yang maha tunggal. Mereka katakan bahwa Lata, Uzza, Manat itu sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahi amma yusyrikun. Di sini karena memang pertanyaannya juga man rabbuk ya, siapa Rabbmu? Dan ini pertanyaan yang ditanyakan di kubur ya. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini tidak sekedar rububiyah saja.
Karena pada rububiyah itu, tauhid rububiyah ada konsekuensi untuk mentauhidkan uluhiyah. Makanya pada bagian akhir, wa huwa ma'budi laisali ma'budun siwa. Dia adalah sesembahanku dan tidak ada bagi untuk diriku itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan bahwa siapa Robmu, itu yang dimaksud adalah siapa zat yang telah menciptakan kamu, ya. Alladzi khalaqaka wa amaddaka wa amaddaka wa addaka wa razaqaka. Yaitu zat yang telah menciptakan kamu, telah menghamparkan kepada kamu berbagai macam nikmat, yang telah memberikan pertolongan kepada kamu, telah memberikan bantuan kepadamu, dan telah memberikan rezeki kepada kamu. Ya. Kemudian makna rububiyah, ya. Makna rububiyah atau makna Rob itu dia adalah dimaklumi, semakna dengan makna tarbiyah, ya, diambil dari masdar tarbiyah, ya. Dia adalah ibarah ani riayah allati yakunu biha takwimul murabbi, ya. Dia adalah ungkapan yang menggambarkan makna perhatian, yang mana bimbingan dari murabbi yang memberikan bimbingan dari yang memberikan bimbingan, yang mengatur dan yang lain sebagainya, itu yakunu biha, ya, ada dengan, ya, akan ada ataupun terwujud dengan berbagai macam perhatian tersebut ataupun tarbiyah tersebut, ya. Sehingga di sini bahwa penyandaran mu'alif di sini, perkataan mu'alif di sini ini menyandarkan bahwa Rob itu diambil dari kata tarbiyah, yaitu pada lafadz alladzi robbani wa robba jami'al alamin bini amih. Ya, karena emang dimaklumi setiap dari alam, dikatakan alam itu adalah makhluk, ya. Itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya, ya, telah memberikan telah menciptakan, menolong, demikian pula menyediakan berbagai macam sarana, ya, untuk makhluk tersebut, ya, dan telah memberikan rezeki kepadanya itu dengan berbagai macam nikmatnya, ya. Dan alam itu dinamakan alam karena dia dulu ala kholiqihi. Dia bisa menunjukkan kepada zat yang telah menciptakannya, katakan alam, ya. Kemudian yang kedua, setelah dijelaskan tentang perkara tersebut, ya, kita tidak membahas tentang masalah nikmat, ya, karena itu dimaklumi, ya. Kemudian pembahasan yang kedua yang merupakan inti di sini adalah bahwa ma'budi laisali ma'budun siwah. Dia adalah sesembahanku, tidak ada bagiku ini sesembahan selainnya. Kalau seorang dia yakin tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam menghamba itu akan lebih sempurna. Ya. Karena kita tahu bahwa di dalam ibadah itu ada 3 hal mendasar yang mesti ada, gitu. Pertama mahabbah, yang kedua adalah khauf, ataupun yang kedua adalah roja, dan yang ketiga adalah khauf. Itu 3 perkara mendasar harus ada. Harus ada. Sering dikatakan oleh para ulama sebagai rukun ibadah. Ya, rukun ibadah. Itu harus ada cinta, harus ada berharap, dan harus takut, gitu loh. Ya. Meniadakan salah satu dari ketiganya itu akan berkonsekuensi besar di dalam
akidah. Atau seorang dia berlebih-lebihan di dalamnya juga akan berkonsekuensi besar dalam akidah. Seperti orang yang dia berlebih-lebihan di dalam cinta sampai menafikan khauf ya, sampai menafikan roja. Itu biasanya dengan alasan ikhlas dia tidak berharap pahala, tidak takut dengan neraka ya. Nah ini adalah gulu, biasanya akan terjatuh pada sufi, orang sufi. Mereka maknai keikhlasan dengan makna yang sangat jauh gitu. Ya, maknai keikhlasan itu dengan dianggap bahwa perbuatan atau beramal kemudian mengharap pahala dan takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu dianggap tidak ikhlas. Padahal ketakutan kepada neraka itu seiring dengan ketakutan tabiat gitu. Ya mudah saja difahami, kita takut secara tabiat dengan api. Karena api bisa membakar, melukai. Sementara neraka itu panasnya berlipat-lipat dengan api yang ada di dunia gitu. Dan takut kepada neraka ini dia adalah keyakinan yang mesti diyakini oleh seorang yang beriman, karena ini termasuk dari bentuk beriman terhadap terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan neraka, keberadaan neraka itu ada, siksanya sangat dahsyat gitu. Jadi kalau tidak takut ini aneh. Padahal kita tahu sebelum ketakutan pada neraka ini kan termasuk keyakinan, masuk dalam ranah ibadah. Pada perkara yang sifatnya ketakutan, yang sifatnya tabiat saja itu tidak menafikan keimanan. Tidak menafikan keimanan. Ya. Atau tidak mengurangi keimanan. Selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kapan kemudian bertentangan atau bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu bisa menjadi beda hukumnya. Seperti orang yang takut kalau ditusuk pedang, tapi di satu sisi Allah dan Rasulnya merintahkan untuk berjihad. Nah ini tidak boleh ketakutannya kepada terkena pedang itu melebihi ketakutannya kepada Allah dan Rasul. Melebihi ketakutannya kepada Allah. Tidak boleh. Kalau ketakutannya melebihi, dia tidak mau menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya, yang di situ berisiko dia akan mendapatkan apa yang ditakutinya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sayutimanna hadal amroh hatta yasiro ar-raqib min hadramaut ila amin son'a ila hadramaut la yakhafu ilallaha wa di'ba min gonamihi." Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, kelak Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menyempurnakan urusan agama ini. Sehingga orang yang berkendaraan, yang dia mengendarai kendaraan berjalan dari Son'a sampai Hadramaut, itu dia tidak akan takut, melainkan hanya kepada Allah dan kepada serigala yang bisa mengganggu ternaknya. Nah di situ Nabi menyebutkan ya, tentang wadi'bah, tidak akan takut. Ya. Takut yang pertama dimaklumi, itu artinya apa? Tidak ada yang ditakuti, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya dalam hal ibadah gitu. Itu sebenarnya pembahasannya memang ada makna takut tabiat juga. Namun dari sisi kenapa orang tidak mengganggu orang yang berjalan, karena mereka beriman kepada Allah sehingga takut untuk berbuat dosa. Maka dikatakan la yakhafu ilallah.
Walaupun bisa pula dimaklumi dari sisi takut tabiat. Artinya dari yang selain Allah tidak ada yang ditakuti. Karena manusia tidak ada yang mengganggu gitu loh. Ya, karena manusia tidak ada yang mengganggu. Sehingga yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taruh kata dari sisi pembahasan tidak ada yang ditakuti dari manusia, tidak ada yang ditakuti dari manusia karena begitu amannya di waktu itu kan sebenarnya pembahasan hilangnya takut tabiat dari karena tidak munculnya gangguan gitu. Tapi tatkala gangguan itu masih muncul gitu loh, masih muncul yaitu dari ndikba, ketakutan masih ada gitu loh. Itu menunjukkan bahwa memang ada takut tabiat gitu loh. Dan ternyata ya ketakutan kepada ndikba, kepada apa? Pada serigala itu masih ada gitu. Karena memang gangguan itu maujud, ada gitu loh. Dan itu tidak menafikan keimanannya ataupun ketakutannya kepada Allah. Sehingga pada lafaz dia tidak takut melainkan kepada Allah dan serigala, itu pada lafaz penyebutan takut kepada Allah, tidak takut melainkan kepada Allah, itu ada takut yang sifatnya ibadah dan juga takut tabiat. Takut tabiat dari sisi apa? Dari sisi penyebab kenapa tidak ada yang ditakutin kecuali Allah. Dari sisi apa? Tidak adanya makhluk, tidak adanya manusia yang mengganggu. Karena manusia mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu dosa mengganggu orang yang berada di dalam safar seperti merampok, mencuri itu akan berhadapan dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka takut kepada Allah. Sehingga di situ baik yang berjalan maupun orang yang ada di sekitar tempat perjalanan, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takut ibadah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak menafikan ya. Ya. Ini penting masalah tersebut ya. Kemudian berlebih-lebihan di dalam rojak, dalam berharap juga itu tidak baik gitu. Orang yang berlebihan dalam rojak itu kadang menjadikan dia akan menyepelekan. Wabil khusus adalah hak menyepelekan larangan-larangan Allah. Sehingga dia berani mendekat. Makanya sampai berani menetapkan bahwa amal itu dia keluar dari definisi keimanan. Ya, amal keluar daripada definisi keimanan. Tatkala dikeluarkan dari definisi keimanan, ya konsekuensinya bahwa iman itu nggak tambah, nggak berkurang. Padahal dimaklumi iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Tapi kalau yang mengatakan demikian akan menjadikan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini akan menjadikan menyamakan imannya para nabi, para anbiya itu dengan imannya orang yang paling fajir. Itu dianggap sama. Itu sebuah kemungkaran. Ini orang-orang murjiah yang mengatakan demikian. Atau konsekuensi pemahaman mereka membawa pada pemahaman seperti itu. Ada yang kemudian menetapkan definisi keimanan bahwa sesuai dengan definisi ahli sunnah ya. Yaitu iman itu nutqun bilisan ya. Atau i'tiqadun bil qalbi bil jinan wa nutqun bilisan wa amalun bil jawarih wa huwa yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Menetapkan seperti itu iman itu keyakinan dalam hati, ucapan diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan dengan anggota tubuh, dan dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan bermaksiat. Itu disebutkan. Cuma setelah itu dia bermain-main. Sehingga mengatakan bahwa iman itu mukamilah. Amal dari anggota tubuh itu sifatnya mukamilah. Ya, penyempurna dari keimanan. Nah ini
kalau dikatakan itu penyempurna dari keimanan, ya, itu ini menjadikan jalan untuk mengeluarkan dari amal soleh dari definisi keimanan. Karena kita tahu bahwa amal yang ada dalam hati, amal yang ada di dalam lesan, amal yang ada di dalam anggota tubuh itu masing-masing punya tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan. Bahkan terkadang ada ya, yang amal yang ada di dalam batinnya itu melebihi daripada apa yang di dalam dohirnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu kalau disebutkan secara dohir, secara amal anggota tubuh, para sahabat juga banyak yang seperti beliau, bahkan lebih. Tetapi yang tersimpan dalam dada beliau, itu yang membedakan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ya, ini yang membedakan. Karena keimanan, keyakinan yang ada dalam hatinya. Ya. Sehingga kalau kemudian dikatakan sebagai mukamilah, di situ ya ada sisi kenapa oleh para ulama ucapan-ucapan seperti itu diberikan kritikan yang cukup keras. Karena ini bisa memberikan peluang untuk masuk pada murji'ah. Maka sering dikatakan membahas pada tahapan seperti itu dikatakan dia bermain-main setelahnya. Ya, artinya setelah menetapkan definisi keimanan sudah benar, tapi setelah itu bermain-main setelahnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa ma'budi. Dia adalah sesembahanku. Ya, laisali ma'budun siwa. Ini adalah makna la ilaha illallah. Ya. Dia sembahanku, maksudnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada wahwa ma'budi itu kan semakna dengan isbat pada lafdzul jalalah ilallahu. Sementara laisali ma'budun siwa itu adalah semakna dengan penafian pada kalimat la ilaha. Yaitu la ilaha hakun. Ya. Dan dinyatakan pernyataan la ilaha illallah itu kan dengan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat orang dia mengatakan saya bersaksi, ya seperti ini, walaisa ma'budi laisali ma'budun siwa. Ya, dia mesti akan memahami bagiku tidak ada sesembahan, ya, melainkan Allah. Makanya dikatakan dia Allah Subhanahu wa taala itu ma'budi, sesembahanku, dan tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Gitu. Nah, sehingga makna di situ adalah memang waladzi a'buduhu wa atadallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'diman. Ya, dia zat yang aku menyembahnya, aku menghinakan kepadanya dengan sikap khudu, ya, atau karena menundukkan diri kepadanya, karena cinta, demikian pula mengagungkan. Balik lagi pada tiga tersebut, yang terakhir adalah apa? Takut. Jadi harus ada tiga ini, takut. Dan berlebih-lebihan di dalam takut, itu akan menjadikan porsi hukum yang telah ditentukan oleh Allah, apakah hukumnya dosa besar, dosa kecil, itu karena takutnya berlebih menjadi berubah gitu loh. Dia meyakini tidak sebagaimana
ketentuan tingkatan hukum yang telah diberlakukan oleh Allah. Sehingga tidak sedikit orang yang takutnya itu terlalu berlebih-lebihan, itu kemudian menganggap dosa kecil dosa besar. Ya, dosa besar dianggap mengkafirkan. Gitu. Itu sikap berlebih-lebihan. Sampai-sampai tatkala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya tentang hukum darah membunuh nyamuk ya, atau darah nyamuk, atau dalam sebagian disebutkan tubab ya, lalat. Bagi orang yang ihram itu hukum membunuh nyamuk itu gen mana gitu. Kan kita tahu kalau sedang berhaji, sedang ihram itu kan dilarang membunuh buruan yang ada di hewan buruan yang ada di tanah haram. Maka Ibnu Umar beliau bertanya, kamu dari mana? Dijawab dari Irak gitu. Min ahlil Irak. Maka beliau memberikan teguran, perhatikan pada lelaki ini. Dia bertanya tentang hukum darah nyamuk, saya membunuh nyamuk. Padahal mereka telah telah menyebabkan Husain, yaitu cucu Rasulullah SAW, terbunuh. Ya, mereka coba kalau kalian lihat dari teguran Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma di sini nampak ya, mereka berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam memandang sebuah hukum seolah-olah itu perkara yang besar gitu. Padahal perkara besar yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, mereka tidak perhatikan. Makanya orang-orang yang memandang seperti itu, terutama dari orang-orang Khawarij, itu sangat aneh. Mereka membunuh orang Islam, tetapi membiarkan penyembah berhala. Ya, kan jadi aneh. Ya. Dalam hal-hal yang seperti itu menunjukkan ya, seorang berlebih-lebihan itu akhirnya yang terjadi apa yang terjadi. Ya kalau kemudian memandang dosa besar sampai mengkufurkan atau dosa kecil kemudian dianggap sebagai dosa besar, itu hanya diberlakukan untuk mereka sendiri, tidak ada masalah. Tapi tidak demikian. Itu pun sebenarnya masalah, bukan tidak masalah ya. Tapi itu pun masalah karena sebuah kesalahan. Tapi sifatnya kan dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tapi yang menjadi persoalan mereka kemudian akan mengkafirkan manusia. Atau akan menganggap dosa kecil yang dilakukan oleh manusia sebagai dosa besar. Tatkala dia menganggap seperti itu, dia akan bersikap keras. Ciri khasnya itu keras. Sidah. Ini orang tidak punya fikih seperti itu. Ya. Kadang kenapa terjadi pengingkaran berlebihan itu karena hal seperti ini. Gitu. Hal seperti ini. Sehingga kadang datang penanya kepada kami ya. Kadang ada satu persoalan. Di mana karena dia memandang bahwa mendekati zina itu adalah sesuatu yang sangat jelek. Ya dimaklumi yang namanya mendekati zina kayak semacam kholwat, berpacaran atau telepon dengan wanita yang bukan mahram maksudnya. Itu kemungkaran. Tetapi dia tidak tahu porsi hukum tersebut sampai dosa yang mana gitu loh. Apakah dosa besar atau sebenarnya dosa kecil, dia nggak bisa bedakan gitu. Akhirnya pernah karena dia curiga teman kerjanya itu teleponan dengan perempuan, dan teleponan dengan perempuan kan bisa macam-macam, bisa jadi ibunya, bisa saudara perempuannya, bisa jadi istrinya, berbagai macam kemungkinan kalau dia sudah menikah kan. Karena dia cemburu gitu, maksudnya dianggap itu mungkar gitu loh. Dalam posisi nelpon itu
handphonenya ditendang, sehingga terjatuh di kubangan madu. Padahal handphone belum lama beli gitu. Nah ini orang-orang yang tidak bisa membedakan. Ya, ini kesalahan fatal seperti ini. Maksudnya kesalahan fatal dari berbagai sisi, ya. Karena masih kemungkarannya itu masih dimungkinkan. Yang kedua, dalam kondisi seperti itu hendaknya husnudon, tidak memberlakukan langsung suudon, dipastikan. Nah, ini orang tidak paham hukum, ya karena dia berlebih-lebihan memandang sebuah kemungkaran. Bahkan ada pula yang aneh ya, pada perkara yang adab saja sampai dianggap pada tahap kalau menyelisihinya kemungkaran. Ini lebih aneh lagi. Ya, itu berlebih-lebihan. Ya, makanya orang-orang yang seperti itu, ketakutannya berlebihan itu biasanya dia akan bersikap keras. Kalau bersikap keras ya biasanya nanti akan muncul premanisme. Dia tidak akan menempuh dengan urutan-urutan syariat. Dianggap itu sebagai ingkarul mungkar. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara terus mesti ada ya. Cinta, kemudian roja, kemudian khauf, takut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam di situ adalah alif lam al-jinsi al-istighraqi, ya, yaitu alif lam yang menunjukkan jenis, dan istighraq ya, menyeluruh maknanya. Artinya seluruh pujian itu hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Dan pada penyebutan Rabbil Alamin itulah sisi pendalilannya. Ya, karena Rabbil Alamin itu adalah murabbi mereka, yang mengatur, yang menolong, yang memberikan bantuan, memberikan rezeki kepada mereka dengan berbagai macam nikmat ya. Dan Rob itu yang telah menciptakan mereka, yang memiliki mereka, menguasai mereka, dan mengatur untuk mereka. Yang mengatur seluruh alam. Ini cukup ya bahasanya. Kemudian wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dalikal alam. Faidza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wa naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Kemudian seluruh dari apa yang selain Allah itu dia adalah alam, makhluk. Dan saya adalah salah satu daripada alam tersebut. Apabila dikatakan kepada kamu dengan apa kamu kenal Rabbmu, katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Dan termasuk dari ayat-ayatnya itu adalah malam, siang, matahari, bulan, dan termasuk dari makhluknya itu adalah langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada di dalamnya, serta yang ada di antara keduanya. Ini cukup jelas ya masalah ini. Ya. Tadi sudah dibahas bahwa dinamakan alam itu dengan alam. Ya, karena alamun ala khaliqihim itu merupakan penanda ya, atau tanda yang bisa menunjukkan kepada penciptanya, ya, pada yang memilikinya serta yang mengaturnya. Makanya fafikuli syai'in ayatun lillahi tadullu ala anahu wahid. Maka pada setiap
pada segala sesuatu ya, itu ada tanda ya. Ada tanda ya, untuk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah taala itu zat yang maha tunggal. Ya, zat yang maha tunggal. Ya. Kemudian tentang ini torekoh ya, apabila dikatakan kepada kamu, dengan apa kamu bisa mengenal Rabbmu. Ini penting, ini termasuk akidah yang benar ya. Ya mengenal Rabb itu dengan ayat-ayat dan makhluknya. Kalau ada orang yang ingin mengenal Allah dengan dia berzikir misalnya sampai ribuan kali, berkholwat, ya dia nggak akan kenal Allah. Atau dia dengan bertapa ya, di pinggir sungai, ataupun dia pergi ke suatu tempat menepi, gitu, ya nggak akan kenal Allah. Karena Allah itu dikenali itu dengan ayatnya dan makhluknya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala itu dua macam, ada yang kauniyah dan ada yang syariah. Ya kauniyah ya ciptaan-ciptaan Allah, syariah ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini disebutkan itu. Itu adalah syariah. Kauniyah itu seluruh makhluk. Syariah itu yang memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anzalahu Allah taala ala rusulihi, yang diwahyukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Ya. Sehingga kalau didasarkan pada perkara ini ya, yaitu maksud bi ayatihi wa makhlukatihi ya, itu termasuk pengatofan yang sifatnya khusus kepada umum, karena ayatnya itu ada dua, makhluknya itu bagian daripada dua ayat tersebut. Dan kita tahu ayat Allah itu ada dua, kauniyah dan syariah gitu. Kok kemudian disebutkan wa makhlukatihi, berarti makhluk kan yang enggak. Artinya ayat yang sifatnya kauniyah gitu loh. Itu pengatofan yang khusus kepada yang umum. Ya, pengatofan yang khusus. Jadi kalau didasarkan bahwa lafadz bi ayatihi itu tercakup padanya ayat kauniyah dan ayat syariah, kemudian setelah itu disebutkan wa makhlukatihi, itu pengatofan yang khusus kepada yang umum, karena yang umum ada dua gitu loh, dua ayat gitu loh. Makhluk itu satu ayatnya, yaitu yang sifatnya kauniyah. Namun bisa pula termasuk dari bab tentang pengatofan yang sifatnya mubayyin al-mughayyir, yang berbeda, yang lain ya. Ya. Kalau kemudian diterangkan bahwa maksud bi ayatihi itu syariah, dengan ayat-ayatnya itu syariah. Sehingga makhlukatihi berarti dia ayat kauniyah. Ayatihi maksudnya adalah ayat syariah. Sehingga itu babnya adalah pengatofan yang sifatnya mubayyin, yang berbeda gitu loh. Ya. Namun kalau kita lihat ya, dari apa yang dijelaskan setelahnya, wa min ayatihi al-lailu wa naharu wa syamsu wal qamaru. Nah, dijelaskan di situ itu lebih nampak kaitannya dengan kauniyah gitu. Karena malam, siang, matahari, bulan itu kauniyah. Kemudian ditakkid dengan makhluk gitu. Atau bisa jadi disebutkan itu karena paling nampak. Seorang dia tidak perlu belajar, itu bisa tahu tentang adanya siang, malam, adanya matahari dan bulan.
Sehingga kalau kemudian dikatakan ayatihi itu misalnya ayat syariah diberikan contohnya bil amsal itu dengan ayat-ayat syariah, ayat syariah kan mesti dipelajari. Dipelajari saja mesti dipelajari membacanya ya, bacaannya benar gitu. Dipelajari maknanya ya. Seperti itu. Artinya itu kan untuk bisa dikenali dengan ayat-ayat seperti itu kan butuh belajar gitu loh, butuh belajar. Dan tentu untuk lebih bisa kenal dari sisi ayat itu yang bisa paham adalah yang lebih bisa paham adalah para penuntut ilmu. Ya. Kalau yang bisa paham adalah para penuntut ilmu, ya kita tahu bahwa agama Allah ini adalah mudah gitu loh. Bisa dipahami oleh siapapun. Sehingga tatkala dia belum kenal ayat-ayat Allah yang syariah ya, maka dengan ayat-ayat yang kauniyah itu dia sudah bisa mengenal Robnya. Ya bisa jadi beliau menyebutkan kok tidak disebutkan ayat Al-Quran gitu, tapi langsung wa min ayatihi al-lailu wa naharu wa syamsu wal qamar. Ya, hanya disebut taruh kata dibawa kepada makna apa? Makna pengatofan yang khusus kepada yang umum gitu, dibawa kepada makna itu berarti yang disebutkan ayat kauniyah lagi. Ya. Kemudian makhluknya ya itu yang as-samawatu sab'u itu tidak ada masalah gitu. Tapi yang pertama yang memang umum juga disebutkan contoh-contohnya adalah makhluk gitu. Yaitu malam, siang itu kan ciptaan Allah. Matahari, bulan itu makhluk. Namun kalau diatofkan kepada dari yang berbeda, yang dimaksud adalah ayatnya, yang dimaksud adalah ayatnya, yaitu ayat syariah, pengatofan yang berbeda. Maka disebutkannya di situ karena memang Al-Quran, di dalam Al-Quran, berarti kan ayat syariah. Memang contoh-contoh itu disebutkan, sehingga babnya bab nur bil amsal, bab menyebutkan contoh yang ada di dalam ayat syariah dalam Al-Quran. Sehingga mau dijelaskan baik dari pengatofan yang khusus kepada yang umum, pengatofan yang berbeda, yang sifatnya pembedaan, tidak ada masalah gitu. Ya, tidak ada masalah. Ya, yang jelas bahwa Allah Azza wa Jal itu yu'rafu bi ayatihi al-kauniyah. Ya, Allah itu dikenali dengan ayat-ayatnya kauniyah. Wahya al-makhluqatul adimatu, dia adalah makhluk yang besar dan apa yang ada di dalamnya berbagai macam keajaiban di dalam penciptaan dan begitu tingginya hikmah di dalamnya. Ya. Begitu agungnya hikmah yang ada di dalamnya. Dikatakan fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dan dalam segala sesuatu bagi Allah itu ada tanda yang menunjukkan bahasanya dia adalah zat yang maha tunggal. Yang menunjukkan kemahatunggalannya itu seluruh ciptaan Allah itu teratur gitu loh. Masing-masing diciptakan oleh Allah dengan hikmah yang sangat agung, yang sangat besar. Kalau ada pencipta selain Allah nih saya akan terjadi persaingan, tabrakan, tidak akan teratur. Sebagaimana kita maklumi untuk mendekatkan makna. Kalau kita punya kamar sendirian ya, maka akan mengatur itu sesuai dengan kehendak yang punya kamar. Walaupun cara mengaturnya itu juga banyak berantakan. Tapi kalau kemudian ada dua orang yang menghuni kamar, yang satu akan mengatakan bagusnya begini, satu mengatakan begini, akhirnya padu rame. Kalau hal demikian bisa terjadi kepada makhluk ya, maka kalau kemudian ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terjadi ketidakteraturan, terjadi kehancuran. Ya.
Semua ini ya termasuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya malam, adanya siang, ada matahari, bulan, ada langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan yang ada di dalamnya serta apa yang ada di antara keduanya. Itu menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah, juga sempurna hikmahnya Allah. Hikmah di situ ada dua macam ya, yaitu hikmah haliyah dan hikmah goyah. Hikmah haliyah itu hikmah keadaannya itu hikmah. Hikmah goyah itu dari si tujuan. Keadaan manusia yang dia bisa berdiri, ya, bisa berdiri, bisa membungkuk, bisa berbaring, itu di dalam halnya goyah, ya, goyah apa di dalam halnya itu hikmah. Ya, bahkan dikatakan itu adalah ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik tegaknya. Makanya kalau ada orang tidak mampu untuk berdiri, berarti dia ada kekurangan. Berorang lumpuh itu kekurangan. Ya. Kemudian dari sisi hikmah goyah ya, hikmah yang sifatnya tujuan, maksud, dari halnya tersebut, dari keadaannya manusia bisa berdiri, bisa berbaring, bisa membungkuk, itu goyahnya banyak untuk maslahah baik agama maupun dunia. Masalah agama ya supaya manusia bisa untuk ibadah kepada Allah, berdiri untuk sholat, membungkuk dengan untuk ruku. Kemudian dia mampu untuk menyungkurkan wajahnya untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini goyah-goyah yang sifatnya diniyah gitu loh. Ini hikmah goyah yang sifatnya diniyah. Ya. Dan goyah yang sifatnya adalah duniawiyah dimaklumi. Seorang dengan berdiri dia akan bisa mengambil berbagai macam maslahah seperti dia memetik buah yang ada di atas, dia membenahi lampu itu kan dengan berdiri. Adapun membungkuk, manakala ada lorong yang sempit dia bisa membungkuk. Mampu untuk berbaring, kalau dia istirahat dia butuh untuk berbaring. Makanya tidur berdiri itu berat, tidur itu paling enak ya berbaring. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini mudah ya, enggak perlu untuk ya. Di situ disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika takbirul azizil alim. Dan matahari dia itu berjalan pada tempatnya, maksudnya pada garis edarnya. Makanya ada dengan itu, kalau di bumi itu ada namanya khot al istiwa, garis untuk matahari itu istiwa, menempat, berjalan itu. Ya. Tajri, dikatakan tajri itu kan memang mengalir, berjalan. Makanya dijelaskan bahwa memang matahari itu yang mengitari bumi. Ada yang menyebutkan seperti itu. Kalau sains kan mengatakan, ilmu pengetahuan mengatakan bumi mengitari matahari. Tapi sebenarnya perkara itu bukanlah perkara yang penting ya. Kalau kita tahu seperti itu, apakah kemudian akan menambah keimanan kita kepada Allah? Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya.
Dan sesuatu yang mengitari, mesti yang dikitari itu bentuknya bulat. Makanya bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Kalau kemudian dikatakan bukankah matahari juga bulat? Iya. Gitu. Jadi dimungkinkan dia juga misalnya mengitari, saling mengitari. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ayat dia menyebutkan at-tajri li mustaqarrillah. Yang demikian itu adalah ketetapan zat yang maha mulia lagi maha berilmu. Kemudian badalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalilnya firman Allah Ta'ala termasuk dari ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah adalah adanya malam, siang, matahari, bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, namun bersujudlah kalian kepada Allah Ta'ala, zat yang telah menciptakan kesemuanya itu. Jikalau kalian hanya kepadanya beribadah ataupun menghamba. Nah, ini cukup jelas. Gitu. Disebutkannya ayat-ayat di situ, ayat-ayat yang besar. Tanda-tanda yang besar yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungannya, kekuasaannya, malam, siang. Karena malam siang itu saling berganti dengan cepat. Ya. Malam menutup siang, siang menutup malam, seperti itu terus. Juga matahari dan bulan. Jadi apa yang beliau sebutkan dengan mengenal dengan ayatnya dan makhluknya ini beliau menggunakan dalil ayat ini wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru al-ayah. Juga firman Allah Ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Rabb kalian Allah Ta'ala zat yang telah menciptakan langit, ya, menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian dia istawa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala menentukan malam, menutupi malam dengan siang atau menutup malam kepada siang yang itu mengikutinya yatlubuhu hasitha, mengikutinya itu dengan cepat. Dan Allah menciptakan yang kedua wasyamsa wal qamar, menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hanya milik Allah lah makhluk dan perintah. Maha suci Allah Ta'ala Rabb sekalian alam. Coba kalian lihat pada lafaz yang kedua, pada ayat yang kedua itu kan alladzi khalaqa samawati wal ardo al-ayah. Dari situ beliau tatkala menyebutkan ayat-ayatnya, karena lafaz ayat pada ayat yang pertama ayatihi al-lailu wa naharu wasyamsu wal qamaru, beliau memberikan contoh wa min ayatihi al-lailu wa naharu wasyamsu wal qamar. Kemudian makhlukatihi beliau karena menggunakan ayat alladzi khalaqas samawati wal arda, kemudian beliau menyebutkan wa min makhlukatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u. Kemudian wa mang fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Lu wa mang fihinna, apa yang dalamnya apa? Yang ada di dalamnya kan dimaklumi. Siang malam itu kan ada di bumi. Ya. Yaitu diterangkan yaitu yuksi lailan naharo yatlubu hasita. Siang malam kan ada di bumi. Ya. Wa mang fihinna. Ya. Kemudian
Yang ada di langit apa? Wa nujuma. Itu kan ada di langit. Matahari, bulan, itu kan ada di langit. Wa ma bainahuma, dan ada makhluk yang berada di antara keduanya. Ada di antara langit dan bumi. Dan kalau kemudian langit itu ditinjau sampai tingkatan 7, kan berarti matahari dan bulan itu pun ada di antara langit dan bumi juga. Sehingga kalau kita lihat dari tulisan ini ya, karya ini, beliau memakai metode yang ada di dalam Al-Quran. Dari sisi pembahasaannya, dari sisi penyebutannya, itu memakai metode yang dalam Al-Quran. Luar biasa. Ya, karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu asdaku qila, ya, asdaku kalaman. Sebaik-baik ucapan, sebaik ya. Waman asdaku minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa man ahsanu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah asdaqu kalaman, wakilan, ucapan, demikian pula pembicaraan itu adalah paling lurus adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau memakai metode dengan disebutkan ayat-ayat, disebutkan makhluknya seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini termasuk dari kelebihannya beliau ya dalam memakai, dan memang wajar karena beliau memang banyak mutolaah dua kitab, kitab dari dua ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah taala, rahimahumullah. Di mana keduanya itu di dalam memakai istilah yang memang benar-benar bahasa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini saja yang bisa disampaikan, besok kita lanjutkan pada lafadz wa rabbuhu wal ma'bud. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.